Kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasul karim. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Wahyu pertama Nabi Muhammad SAW ketika beliau tahanus di Gua Hiro. Datanglah malaikat Jibril seraya berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad berkata, "Sungguh aku tidak bisa membaca." Iqra sampai 3 kali. Malaikat itu memegang Nabi Muhammad dan mendekapnya sehingga beliau lemah. Kemudian dilepaskan. Lalu malaikat berkata lagi, "Iqra, bacalah olehmu Muhammad." Muhammad menjawab, "Sungguh aku tidak pandai membaca." Lalu Jibril menangkap beliau untuk yang kedua kalinya. Lalu dilepaskan kembali. "Iqra, bacalah olehmu Muhammad. Sesungguhnya aku tidak pandai membaca." Lalu malaikat itu memegang dan mendekat Muhammad untuk yang ketiga kalinya. Kemudian ia melepaskan. Jibril lalu membacakan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasul karim. Setelah wahyu pertama diturunkan di Gua Hiro, turunlah wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, Al-Quran mengandung satu akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Yang kedua berisi akhlak, yaitu budi pekerti, berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak-akhlak tercela. Ketiga mengandung ibadah, yaitu berkaitan dengan tata cara beribadah, sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat, muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara hubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, berisi tentang sejarah atau tarikh, yaitu mengkisahkan kehidupan orang-orang umat terdahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa menjadikan
inspirasi dan motivasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bahagia dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.